Ladies and gentlemen, please stand up for the anthem of Indonesia. 女士们、先生们，请起立，奏印度尼西亚国歌。Please remain standing for the anthem of Kyrgyzstan. 奏吉尔吉斯斯坦国歌。Ya, itulah tadi lagu kebangsaan kedua negara, Indonesia dan Kyrgyzstan. Dan saya bersama dengan Bung Wesley. Di sini kita lihat Bung Wesley, suasana di Zhejiang Normal University Stadium di Hangzhou. Memang tidak terlalu banyak penonton yang hadir di sana, tapi tentunya juga beberapa supporter yang datang ini akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Ya, kelihatannya cukup banyak penonton pendukung Indonesia ya. Semoga benar-benar menjadi pemain ke-12 bagi kita. Tapi sorotan kita adalah kemudian dengan persiapan yang tergolong minim, kalau pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain di sepak bola dengan berbagai macam gaya, arahan, taktik, harusnya penyesuaian tidak terlalu memakan waktu yang lama. Betul. Ya, apalagi kita hadapi tim dari Sentral Asia ya, atau Asia Tengah, yaitu Kyrgyzstan, dan kita berasal dari Asia Tenggara. Dan yang pasti kalau kita lihat bagaimana Indonesia memakai jersey berwarna merah-merah. Di sini terlihat bagaimana tim yang nanti akan kita bahas starting line up yang Anda pun juga sudah mengetahuinya sejak awal, padahal kalau kita lihat di sini. Tapi yang pasti tentunya dengan 11 pemain yang ada sekarang, kita berharap ini adalah paling maksimal, Bung Wes. Ya, situasi yang saat ini terbaik dimiliki oleh Indra Safri dan staf pelatih. Yang kita tunggu memang apakah formasinya 4-4-2 atau berani dengan 3-5-2 dengan Rahmat Irianto menjadi sentral di tengah, atau Rahmat Irianto ditarik ke belakang. Betul, kita lihat Adilet Kandiberkov sebagai kapten tim bagi kubu Kyrgyzstan. Sementara kalau kita lihat Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani, dan yang tentunya juga bagi kita ini akan membawa bagaimana atau memimpin rekan-rekan yang paling penting ya untuk menghadapinya. Dan tentunya referee ini dari Palestina, ada Baraka Aisyah akan memimpin pertandingan kali ini. Rizky Ridho bukan pemain yang baru, menjabat kapten, dan pengalaman di tim senior juga menjadi modal ya bagi Indonesia di Asian Games. Ini starting line up yang diturunkan oleh Coach Indra Safri. Adakah kejutan bagi Anda, Bung Wes?
Iya, kejutan mungkin ketika kubu Dewa United juga kaget bagaimana Egy dipanggil dan kemudian menjadi starter di laga ini. Betul. Dengan kondisi mungkin keletihan, mereka baru bermain habis pertandingan liga. Tapi ya inilah ketika kita mempunyai kompetisi yang tidak sesuai dengan jadwal FIFA ya. Iya. Ini Coach Indra Safri, tentunya kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang apa ya, bisa dikatakan dalam fase yang sangat enak nih. Setelah mendapatkan kemenangan di SEA Games, runner up juga di AFF Under 23, setelah itu juga lolos kemarin di Piala Asia, dan ini menjadi sebuah hal yang patut dijaga terus. Dan itu tadi starting 11 dari kubu Kyrgyzstan. Ini beberapa pemain cadangan yang patut diwaspadai. Tentunya kita tahu bahwa ada sosok beberapa pemain juga yang diturunkan oleh Maxim Lechichin sebagai coach di pertandingan kali ini. Wasit Bara Aisyah dari Palestina siap untuk meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan. Dengan Indonesia memulai perjuangannya di Asian Games 2022 yang berlangsung di tahun 2023 ini, edisi ke-19. Dan tentunya kita harapkan juga bisa mengulang apa yang terjadi di tahun 86 ya Bung Wes. Ketika kita mencapai semifinal. Iya. Tapi prestasi di 2 edisi juga cukup bagus ya. Iya. Kita masuk 16 besar di edisi 2014 dan 2018. Betul, satu grup sekarang bersama dengan Korea Utara dan juga tentunya Chinese Taipei. Ya, Korea Utara sudah menang 2-0. Oh, sebuah pelanggaran kali ini. Apakah salah komunikasi? Salah komunikasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada Hernando Ari, gawang yang tentunya berada di semua tim untuk Indonesia ya. Kalau usianya 19 tahun masih dipakai juga 19 tahun. Ya, kalau kita lihat Hernando memang memiliki skill yang sangat baik ya. Ya. Dan membaca permainan juga sangat luar biasa pemain ini. Yang dimiliki yang terbaik. Dan kita terjadi under 24 sekarang ya. Iya. Kita bisa bahas tentang tim yang Karena Asian Games yang harusnya digelar tahun lalu di 2022 Iya. dan jadi pemainnya ditambahkan satu usia yang biasanya U23 digelar kan usia 22 itu sejak beberapa tahun lalu ya, edisi Betul. yang U23, sekarang tahun ini dipakai U24. Kembali lagi Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Rizky Ridho pan ke sisi sebelah kiri. Kita harapkan Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal kali ini. Serangan dari sisi sayap kali ini mencoba untuk masuk kotak penalti. Kita lihat umpan kali ini dan jauh sekali tadi dari jangkauan kita. Ya, kecepatan pemain kita ada di kedua sayap. Ya, Dan itu biasanya dipilihkan oleh Indra Safri. Ya, hanya kita punya plan B, plan C ya, variasi strategi, tidak lagi melulu memainkan kecepatan di sayap. Taufani terjatuh. Sekali tadi kita lihat mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan. Pemain asal Borneo. Ya, asal Borneo kali ini punya lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Syahrian Abimanyu. Banyak orang bertanya kemudian, Tendangan maksud saya. jersinya kenapa beda? Iya, Ini jersey kompetisinya hampir sama seperti SEA Games kemarin. betul. Tidak pakai Mills lagi. Tendangan kali ini akan dilakukan tentunya oleh Syahrian. Kita akan lihat tentunya Indonesia harus bermain agresif sejak awal. Sangat baik sekali dan berhasil dihalau tadi oleh Baiman. Sayang sekali tadi. Ya, Out. sebuah keputusan dalam sepak bola, keputusan sangat penting Betul. untuk melakukan apa yang saat itu dalam hitungan sekian detik kita Iya. ambil keputusan. Apakah bola ini dioper, ditendang, main bola jauh, bola pendek. Saya bicara dengan beberapa pelatih, dan kendalanya di situ. Betul. Dari kecil para pemain takut mengambil keputusan, takut salah karena takut dimarahi. Jadi pendekatan harus berbeda ya. Harus sudah kita membangun sepak bola sudah harus berbeda. Betul. Kembali lagi kita lihat Indonesia coba ditekan oleh Kyrgyzstan. Kyrgyzstan menurunkan pemain seperti Lobo Bakhtibekov, ada Adilet Kanibekov sebagai kapten tim, ada Islam Ezitov, dan tentunya ada Maksad Agiluyov dan juga Dastanbek Tukutunov. Yang harus diwaspadai oleh kubu Indonesia. Tim yang agak berbeda dari kualifikasi Piala Asia U23 sedikit beberapa lalu ya. Iya. Tidak ada Christian Brosman di situ. Bahkan pemain yang cukup ngetop nih Shenekov ada di bangku cadangan. Betul. Jadi, ini mungkin awal yang harus kita waspadai, apakah strategi pergantian pemain nanti di babak kedua membuat Kyrgyzstan akan lebih bermain all out di laga perdana ini. Lalu berjalan 24 menit pertandingan ini. Sudah banyak beberapa kali yang terjadi tadi. Kembali lagi ke Hernando Ari. Ini
belakang kita tentunya semakin solid ya dari masa ke masa seharusnya ya, karena memang kita terus membangun sepak bola kita. Dan banyak pemain kita yang mempunyai spesialisasi yang menonjol tiba-tiba. Iya. Andi di tengah yang tentunya juga akan beberapa ekstra pas kali ini dilakukan. Darwis kali ini sayang sekali dibaca tadi dengan cermat oleh Bayamat. Ada lagi Ya, terlalu buru-buru menurut saya memberikan umpan ke dalam sudut yang begitu sempit bagi pemain kita. Harus lebih sabar. Bobby Darwis kali ini bekerjasama tentunya dengan Taufani tadi. Sisi sebelah kiri sekarang. Baik sekali Abimanyu memindahkan permainan. Betul. Lebih baik cari aman ya untuk passing-passingnya tadi daripada Sudah penuh memaksakan. di sisi yang sama, pindahkan ke posisi yang kosong. Kita lihat Adilev. Oh, bahaya kali ini. Coba untuk dihalau dengan baik sekali tadi oleh Andi Setio Nugroho. Cepat sekali reaksinya. Timing membaca, Betul. membaca arah gerak bola dan saat menjatuhkan badan dia. Nah, itu dia. Tidak atau meminimalisir pelanggaran yang Betul. seringkali menjadi bisa dikatakan menghantui para pemain kita di masa-masa lalu ya. Anda bicara 5 tahun lalu berarti. Iya, betul. Karena sekarang tentunya sudah sangat cermat para pemain, banyak sekali bisa melihat dari apapun itu, dari pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh tim-tim besar di dunia. Para pelatih pun sudah semakin semakin bijak. Betul. Karena pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan membuat sia-sia semua usaha. Iya. Kita lihat sini mencoba untuk membangun serangan dari bawah kubu Indonesia. Skirido. Kali lagi Robby Darwis. Ya, ke depan kali ini Egy. Masih Egy mencari kawan di kotak penalti. Egy kawal oleh dua pemain. Oh, ini dia apakah sebuah peluang kepada Egy sekarang, tendangan langsung dan berhasil diblok dengan baik sekali tadi oleh Adilai. Kenapa Egy tidak langsung tadi ya, Frustas langsung coba tembakan. Ya. Serangan Sekarang berbahaya kali ini. Oh, bahaya sekali kita lihat Dastanbek. Jangan pelanggaran, hati-hati jangan sampai pelanggaran. Oh, ada dua pemain yang cover tentunya di gawang dan hasil tadi dibendung serangannya oleh Hernando Ari, terpaksa untuk keluar ya. Iya. Karena tadi kita lihat Dastanbek atau Kusunov yang memang sangat berbahaya. Mau tidak Bahaya mau. ya, mereka memanfaatkan kesalahan kita langsung ke jantung pertahanan. Iya. Hasil tadi ditepis oleh Hernando Ari. Ini hati-hati ketika saksikan menyerang, tentunya harus waspada bahwa para pemain Kyrgyzstan sangat berbahaya dalam melakukan serangan balik. Iya. Sang kapten Kadi Bekov sekarang akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat beberapa pemain Indonesia, termasuk sang kapten Rizky Ridho. Postur tubuh tidak terlalu berbeda jauh ya. Iya. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan bola-bola atas. Betul. Balik lagi ke belakang oleh Elaman Akil Bekov. Ada Kurmabek, Nurlan Bekov. Ya, gawang dari Kyrgyzstan. Baik sekali kali ini. Ya, Umpan lagi-lagi. kepada Egy, tapi sayang sekali mampu dipotong oleh Ernest Abilov. Jangan dekat-dekat saja. Saya pikir akan lebih baik bila Iya. bola dekat-dekat saja dulu ketika umpan terobosan sudah terbaca oleh lawan. Jangan mencari bola yang sulit ya. Iya. Kalau kita lihat di sini. Robby Darwis bermain sangat aktif sekali. Egy. Yang memaksakan, tapi sayang sekali umpannya salah kali ini Egy. Waspada tentunya, kita lihat maksat. Ya. Dan kali ini baik sekali apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Pemain yang kemarin sempat disandingkan dengan video ayahnya ya, ketika menggendong anak. Dan siapa sangka ya. Iya. Ya semoga Ramadhanto bisa melegenda seperti bapaknya. Betul. Menjadi legenda sepak bola Indonesia. Siapa sangka anak yang tadinya digendong kembali lagi tentunya membawa tim nasional U23 Indonesia ya, bisa berada di skala Asia yang sekarang menjadi target bagi kita. Ya memang kita tidak pernah menjuarai AFF, tapi kalau bisa ya sekarang targetnya jangan itu aja ya, harus naik. Boleh juara target AFF, tapi Asia juga berbicara Betul. jauh dibandingkan sejarah kita sebelum-sebelumnya. Ya, kali ini memasuki kotak penalti dan masih bisa dihadang oleh Bayaman Kurmali Ulu. Langsung ke depan. Kita belum melihat Ramai Rubakik dapat bola yang sering ya Betul. untuk memaksimalkan kecepatan yang dimilikinya.
Ya, memang bagi Ramai Rumakik tentunya tadi kita bahas juga di awal, sering bermainnya tentunya di Liga 2. Kita lihat juga bagaimana dia harus cepat beradaptasi ya, bermain dengan Jangan lupa Bung Didan, dengan banyaknya pemain asing 5+1 di Liga 1, ya, banyak pemain yang bagus akan mencari kesempatan di Liga 2. betul, Karena menit bermain bagi mereka sangat penting. sangat penting. Ya. Kita lihat tadi bagaimana Syahrian Abimanyu terus berdiskusi dengan rekan-rekannya. Kali ini Egy, pas dari hadangan tadi Egy, dan pelanggaran terhadap Egy kali ini dilakukan oleh Adilay Kanibekov, sang kapten dari Kyrgyzstan. Minta kartu tadi. Kita lihat bagaimana Robi Darwis. Kita berharap pemain kita fokus saja. Iya, Wasit sudah meniupkan peluit bertanda pelanggaran, cukup, jangan nambah lagi dengan protes-protes berlebihan, Betul. kemudian memancing emosi dan merusak konsentrasi di pertandingan. ya, pemain Kyrgyzstan sudah tahu bahwa Egy akan menjadi sosok yang berbahaya ya Iya. di pertandingan kali ini, menjadi ujian serangan bagi kubu Indonesia. Dengan jumlah pemain kita sedikit, jangan lagi cedera. Iya, betul, karena kita tahu bahwa Beckham tidak bisa bermain juga cedera, dan yang Iya. pasti kalau kita lihat juga bagaimana Ramadan Sananta tidak diizinkan oleh klub, sementara sudah didaftarkan dan Betul. sudah mendapatkan ID ya. Tidak bisa ganti pemain. Tidak bisa ganti pemain karena sebelumnya juga sudah bisa dikatakan juga membongkar ada sekitar 9 pemain ya Iya. untuk mendaftarkan. Jadi ya sudah saja dengan adanya tim yang minim ini kita harus memaksimalkannya. Tidak ada alasan untuk mengatakan tim kami tidak mendapatkan pemain terbaik. Kita Betul. sudah turun bertanding, kita sudah masuk ke medan perang. Ayo maksimalkan semua potensi yang ada dengan segala kemampuan yang kita miliki. Betul. Kita harus berjuang habis-habisan di laga ini. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa juga yang baru bergabung di hari Senin ya, karena para pemain sudah berkumpul di hari Minggu. Salah satunya adalah Joyce Brown misalnya, ada juga Kadek. Ananda, Dewangga juga ya, yang baru bergabung. Dan Kadek bahkan yang Dan Kadek ya. datang. Semoga kondisi mereka tidak mengalami masalah ya, Iya. latihan atau karena baru tanding langsung melakukan perjalanan jauh. Kembali lagi kita lihat bagaimana tekanan coba dilakukan oleh Ya, kubu Indonesia. Ramai bagus. Baik sekali tadi. Luar biasa kali ini. Mencoba untuk membuka serangan dengan cepat. Sayang sekali memang menumpuk para pemain untuk bertahan. Kita lihat para pemain Kyrgyzstan pelanggaran kembali. Ya, tadi mencoba antara untuk Titan lepas dan tadi. Ramai Ya. menurut saya terjadi rebutan ruang gerak Betul. masuk ke dalam kotak penalti Kyrgyzstan. Ya memang seperti yang dikatakan oleh Bung Ahai tadi ya, bahwa Ramai sempat ramai ya, bahwa ini akan diprediksi pemain yang memiliki skill bagus ya, Bung Wes. Jadi Ramai sempat ramai. Ya sempat ramai. Dan harapan untuk bisa Ya kita harus memberikan apresiasi kepada tim pelatih bahwa Liga 2 juga masuk pantauan untuk membela tim nasional. Betul. Meskipun kategori usia. kembali membangun serangan kali ini ke kotak penalti, dan Langsung hati-hati keluar. dan langsung ditangkap oleh Hernando Ari. Sangat sigap dia tadi. Saya pikir tadi Hernando Ari lebih cepat keluar, tidak menunggu bola. Karena seandainya bola dapat disentuh sedikit saja oleh pemain Kyrgyzstan, bisa berbelok arah itu. Betul. Ramai Rumakik. Kita lihat di sini bagaimana dengan tenang Rizky Ridho coba untuk terus menjaga tempo permainan bagi kubu Indonesia. Rahmat Irianto tadi. Kembali lagi Rahmat Irianto. Cepat sekali sekarang mempercepat tempo tentunya. Arahkan ke sisi sebelah kanan ada Robi Darwis. Egy coba untuk masuk Egy. Kembali lagi bola ke Egy kali ini. Sayang sekali berani diambil tadi oleh Islam Mesjidov. Tidak ada ruang yang cukup bagi pemain kita. Bung Betul. Didan. Terlalu rapat pertahanan dari Kyrgyzstan pastinya pemirsa. Dan harus sudah mulai memikirkan cara yang berbeda untuk masuk membongkar pertahanan Kyrgyzstan yang rapat ini. Iya. Aksi individu berkali-kali mendapatkan menemui batu karang di pertahanan Kyrgyzstan. Betul. Mungkin lebih banyak bola-bola pendek dalam membongkar pertahanan dengan umpan-umpan yang bisa membuat konsentrasi pertahanan Kyrgyzstan tidak mudah untuk membaca permainan kita. Ya, kembali lagi kita lihat Build bola up di Indonesia. bawah, ya. Ya, sangat aktif dan banyak mendapatkan bola Robi Darwis. Gagal tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Egy dan
Punya bola untuk para pemain Kyrgyzstan sekarang. Ya, terlihat di sini bagaimana para pemain Indonesia mencoba terus untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan, tapi belum berhasil pemirsa. Saya tidak melihat pelanggaran seperti apa tadi Iya, ya. betul. Bahkan Egy berada di bawah tadi ya. Bagaimana pelanggaran terjadi ya, mungkin kita tidak bisa melihat, wasit mungkin tidak melihat lebih dekat dengan Betul, situasi. tidak ada replay juga tadi ya. Harus lebih tenang para pemain Indonesia pastinya. Baik sekali kali ini. Oh, sayang sekali tadi. Tidak dibaca dan Kita lihat dari awal pemain kita banyak berlari membawa bola, Bung, Iya. dan itu kemudian berhadapan dengan para pemain Kyrgyzstan yang melakukan tackle, melakukan blocking yang cukup bagus. ini harus lebih banyak untuk bermain touch pass ya. Karena di sepak bola modern sekarang juga kita tahu bahwa tidak banyak membawa bola ya. Iya, Lebih banyak biarkan melakukan bola yang passing-passing. banyak berlari. Iya, betul. Yang banyak bergerak itu bola, bukan kaki kita. Karena kompetisi ini cukup padat, dalam 3 pertandingan ini kita harus menghemat tenaga juga. Iya, Kalau di-push dengan lari-lari terus, ya nanti babak kedua bisa keteteran, dan di laga kedua ingat berat juga bagi kita. betul. Kembali lagi ke Hernando Ari. Mencoba untuk menarik para pemain dari Kyrgyzstan. Ya, lebih enak ya, passing, pindah bola 1-2 sentuhan, pindah bola. Biarkan pemain Kyrgyzstan lari-lari mengejar bola. Pelanggaran kembali dilakukan dan ya sejauh ini juga tempo masih belum terlalu cepat ya Bung ya. Ya, Kita lihat bagaimana masih saling membaca tentunya. Egy, laga perdana selalu sulit, Bung. iya betul. Oh, tidak berhasil untuk cepat lebih dekat kepada bola tadi, Robi Darwis. Pemain yang cukup alot juga, Elaman Abdul Bekov. Ya, pasti seperti berada di mana-mana ya tadi dalam sisi defense. Dia pemain yang ikut membela Kyrgyzstan di kualifikasi Piala Asia U23. Ya, Salah satu senjata kita sebenarnya kalau ada peluang di lemparan ke gawang, kita mulai menemukan senjata alternatif ya, Ya. untuk mengarahkan bola lebih dekat ke mulut gawang. betul. Tentunya Robi Darwis sekarang akan mencoba untuk melakukannya. Kita akan lihat para pemain Indonesia, ada 4 pemain yang berada di kotak penalti. Oh, cukup jauh kali ini, tapi lebih dekat kepada para pemain dari Kyrgyzstan. Sepertinya agak berbelok bola. Haikal tadi kehilangan bola. Haikal waspada, kembali lagi bagaimana Dastan Beck kali ini. Oh, berbahaya kali ini. Baik sekali tentunya kita lihat tadi bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Taufani ya. Ya, blok yang sangat baik Ya, untuk menghadapi Bakti Bekov. karena tadi ketika di passing berbahaya ya. Iya, betul. Dan sekarang tentunya bola untuk para pemain dari Kyrgyzstan. Hati-hati kembali dengan serangan balik yang mereka lakukan. Hampir semua pemain kita turun ini. Para ke dalam akan dilakukan oleh Bayaman Kumardai Ulu. Kita lihat sudah dilakukan tentunya. Jangan sampai melakukan pelanggaran di kotak penalti. Berbuah kerugian bagi kubu Indonesia. Belok kali ini dan menghasilkan tendangan penjuru bagi Kyrgyzstan. Ya, mudah-mudahan juga kendala fisik juga tidak menjadi hantu bagi kubu Indonesia ya. Semoga ya, karena harusnya ketika pemain membela tim nasional ketika kompetisi sedang berjalan, mereka dalam kondisi yang peak, Betul. ya kondisi yang prima karena sudah dipanaskan mesinnya lebih dahulu oleh klub. Iya. Penjuru akan diambil oleh Adilai Kanibekov, sang kapten. Ini Coach Indra Safri tentunya yang kembali ingin membawa tim Indonesia ini untuk langkah lebih jauh lagi di skala Asia sekarang. Ya, tepatnya di Asian Games. Asia U19 sudah, U23 sudah, SEA Games sudah. Ekspektasi orang adalah ya berbicara lebih jauh di Betul. Asian Games. Karena 2 episode kita mencapai 16 besar Ya, di Asian Games. tinggi berbahaya dan untung saja melambung jauh tadi sundulan dari Maksat Ali Bulov. Ini pemain-pemain yang patut diwaspadai juga dan kita lihat coach Maxim Cisin.
dia Mesut juga memiliki pengalaman yang luar biasa untuk bisa melihat bakat-bakat muda ya di Kyrgyzstan dengan resume yang dia punya. Dia menggantikan Miran Esenov, pelatih yang muda sebelumnya. Sebelumnya pelatih usia 32 tahun, Iya. muda sekali. Sudah saatnya pemain-pemain kita juga setelah pensiun mempersiapkan diri menjadi pelatih karena pengalamannya yang luar biasa Betul. kaya itu bisa membantu sebagai pelatih. Iya. Karena sudah lengkap ya, apalagi pemain-pemain top ya. Seperti yang kita lihat juga di kelas dunia di Eropa ya, pemain. Jangan tiru Inggris mungkin. Sedikit sekali pemain Inggris yang mau jadi pelatih. Iya betul. Oh, sebuah pelanggaran pastinya. Sekarang tadi jelas sekali lakukan oleh Taufani. Seperti ini yang pelanggaran-pelanggaran tidak perlu terjadi ya. Harus lebih halus sedikit, kan ada wasit di depan. Iya. Jelas sekali wasit itu ada di depan mereka, pelanggaran kita lakukan. Nah, jika nanti tentunya wacana baru di mana jumlah pelanggaran akan dihitung, ini harus hati-hati lagi ya. Betul. Karena sepak bola terus berkembang, ilmu Iya. sepak bola, aturan sepak bola kalau kita hitung setiap Piala Dunia ada saja yang baru. Ada yang baru ya. Dan itu harus membuat para pelatih-pelatih juga cepat mengadaptasi dan menyampaikan Betul. kepada para pemain. Bagaimana offside berubah, bagaimana pelanggaran itu berubah. Iya. Bahkan kita dulu juga sempat tidak menerima adanya larangan back pass kepada penjaga gawang. Betul. Ya. Iya. Karena kita sudah terbiasa dulu, tapi ternyata membuat sepak bola menjadi lebih menarik. Yes, Pastinya. lebih agresif ya. Ya, lebih agresif. Dan sekarang Karena pun- kiper juga ikut menjadi pemain yang membangun serangan. Iya. Oh, salah pengertian tentunya di antara pemain dari Kyrgyzstan tadi yang dituju. Sebuah keuntungan bagi kita. Abilov gagal tentunya tadi dilakukan. Tempo masih sedang-sedang saja berbeda. Betul. Masih saling membaca, masih 0-0. Kita belum melihat kecepatan bola dari kedua sayap, baik itu Ramai Rumakik maupun Bumi Darwis. Iya. Egy yang terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan juga belum berhasil tentunya untuk bisa memasuki kotak penalti dengan leluasa. Ya. Kembali kita lihat bagaimana Syahrian Abimanyu, pemain asal Persija ini untuk bisa deliver bola dengan baik tentunya ke kotak penalti. Kita lihat bench dari kubu Kyrgyzstan tadi. Ada sekitar 7 pemain Indonesia yang berada di kotak penalti dan berpeluang untuk bisa ambil bola dan gagal kali ini. Kembali lagi bola, coba dihalau tadi oleh Syahrian Abimanyu. Jatuh ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Kembali lagi diambil oleh Syahrian. Cari kawan ya. Tidak terlalu dekat. Iya. Jaraknya cukup jauh ketika pemain kita menguasai bola. Kali ini langsung umpan datar tadi, tapi mampu dibaca dengan baik. Oh, pelanggaran harusnya. Ya, Dorong itu. shot. Kembali lagi serangan coba dilakukan oleh kubu dari Dua Kyrgyzstan, lawan Dastanbek. 6 Didan. Ya, Memang ini yang dilakukan. Kyrgyzstan mencoba mendelay karena 2 lawan 6 yang ada duel mendekati garis pertahanan kita. betul. Menit ke-22, tentunya belum ada gol yang terjadi dan kali ini hati-hati sampai melakukan pelanggaran. Tidak mudah ternyata bagi kedua tim untuk membongkar pertahanan lawan. Indonesia lebih banyak menyentuh bola mendekati pertahanan lawan, tapi Kyrgyzstan punya pertahanan yang sangat baik Ya, dan serangan balik mereka bisa benar-benar membahayakan kita. coba dikontrol oleh Ernest Abilov tadi gagal. Sudah keluar. Dan kalau kita lihat elemen Akil Bekov ya, berkali-kali tadi mengagalkan serangan atau menghadang para pemain Indonesia. Republik Kyrgyzstan nama lengkap kita lihat tadi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Rahman Akil Bekov. Kalau dibandingkan dulu negara mereka dengan Rusia, sepak bola Kyrgyzstan memang tidak seperti Rusia. Ya, betul. Ya, itu kalau kita lihat yang ini kali ini umpan menyilang tadi. Untung saja tidak ada pemain-pemain Kyrgyzstan yang berada di sana. Ya, kita lihat di bagian pecahan Uni Soviet, tapi yang berada di Asia Tengah ini tidak terlalu sukses ya. Betul. Rata-rata tetap yang berada di jajaran Eropa, Eropa. tentunya, yang memiliki kemajuan dalam bidang olahraga. Untuk sepak bola khususnya. Taufani, umpan pendek saja tadi. Main rumah kick tadi. Egy yang dituju, sayang sekali.
lagi jatuh ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Laman, umpan ke depan. Harusnya offside, Bung. Ya, offside tadi jelas sekali bagaimana posisi dari Dastanbek ke Tursunov. Dan sangat jauh tentunya offside-nya saya rasa. Ya, kita lihat, oh jauh sekali. Apalagi nanti akan ada. Tapi cara mereka membongkar pertahanan kita dengan memanfaatkan lebar lapangan harus benar-benar diwaspadai. Iya, berkali-kali mereka terlihat lolos ya. Iya. Belum ada gol yang terjadi, masih di bawah 25 menit pertandingan di babak pertama ini. Sementara pesaing kita di grup Korea Utara sudah melakukan pertandingan, menang 2-0 tadi Iya. atas Chinese Taipei. Ini saatnya kita untuk mengambil poin penuh ya dari Iya, Chinese Taipei dan juga Kyrgyzstan seharusnya. kita tidak melihat yang hal yang terlalu spesial dari Iya. Kyrgyzstan ya. Betul. Oh, pelanggaran terhadap Egy Egy. lagi. Ini pastinya sudah ada instruksi dari Coach Maxim ya terhadap pemainnya untuk mewaspadai Egy pastinya. Iya. Mungkin saatnya bagi Egy akan bermain lebih keluar biar Abimanyu yang masuk dengan melebar lebih ke samping. Egy membuka ruang bagi Betul. rekan-rekannya untuk masuk. Umpan yang sayang sekali tadi dipantulkan tapi mengarah kepada Islam Mezitov. Dari tekanan yang dilakukan oleh kubu Indonesia, berhasil mengambil bola kali ini dan Sangat baik. baik, tapi tidak ada kawan di sana yang dekat. Ini sangat berbahaya. Oh, pelanggaran tadi terhadap Aksat Agulov. Kartu kuning diberikan untuk Setio ya. pertama kalinya di pertandingan ini kepada Andi. Mau tidak mau karena Resikonya, dia one-on-one ya. iya, resikonya lepas itu pemain bisa membahayakan kita. Cuma prosesnya tadi, Bung Didan, Iya. jangan sampai kita lupa proses sebelum terjadi pelanggaran itu harus kita minimalisir. Nah, ini memang harus dilakukan ya. Betul. oleh Adi Setio. Kalau lepas berbahaya ya. Adi Setio Nugroho mendapatkan kartu kuning. Sekarang yang pasti kita lihat bagaimana menghadapi bola Adilai Khani back off. Akan melakukan tendangan sekarang. Posisi defense para pemain Indonesia. Langsung kotak penalti, berbahaya kali ini, berhasil dihalau dan coba dibuang tadi oleh Taufani. Bilarwis, oh sayang sekali tadi. Bola buangannya jatuh di kaki Maksat. Masih Maksat, kehilangan bola dia. Egy, baik sekali Egy cara menghindarnya tadi. Iya, ini dia. Inilah saatnya untuk Ramai ya. Bongkar Untuk pertahanan. meramaikan suasana di sini. Kita lihat Ramai, coba untuk masuk kali ini. Oh, melakukan shooting tapi gagal tadi karena berhasil diblok dengan baik. Ya, Milan. kalau tidak pertahanan Kyrgyzstan tidak bisa leluasa ketika Ramai masuk ya. Betul. Ramai masuk mencoba mendekati kotak penalti. Nah, mungkin ada varian-varian serangannya yang harus kita perbanyak. Ya, Begitu Ramai masuk, bisa jadi bola sentuhan 1-2 itu adalah membongkar, bukan melulu bola itu digiring masuk ke dalam kotak penalti. yes, Meskipun kita berharap ada pelanggaran. betul. Ada pelanggaran di penalti. Ya, mulai tentunya harus memikirkan strategi yang lebih spesifik lagi ya. Ya. Coach Indra Safri di sini. Dan pergantian pemain tadi kita lihat ada Dewangga, ada Hugo Samir, bisa menjadi pemain pengganti di babak kedua. Iya. Dan ternyata kita lihat bagaimana Bayaman Kumardai Ulu sekarang yang akan mengambil lemparan ke dalam. Ya, betul seperti yang Anda katakan, tidak ada hal yang istimewa sebetulnya dari Kyrgyzstan. Kita lebih banyak melakukan tekanan kali ini. Langsung ke depan. Biasanya dibutuhkan ketenangan ya bagi para pemain Indonesia untuk bisa Iya. membongkar pertahanan dari Kyrgyzstan. Marbek. Langsung ke depan. Dekat kepada main Semoga Indonesia, di Haikal. babak kedua untuk laga perdana, semoga di babak kedua itu ketegangan sudah mulai mencair Iya. dan pemain mulai mengikuti instruksi pelatih dan pergantian pemain itu akan menunjukkan perubahan tactical game yang akan dihadapi di babak kedua. Skirido mengalirkan bola ke sisi sebelah kiri sekarang.
Sekali lagi mencoba untuk memancing para pemain dari Kyrgyzstan. Ya. Selama tidak melakukan salah operan, saya pikir ini tindakan yang tepat. Ya. Pancing dulu pemain Kyrgyzstan memajukan garis pertahanan mereka jangan terlalu dalam. Betul. Sehingga memudahkan bagi pemain kita untuk mencari ruang masuk ke daerah pertahanan. Ya, harus lebih bersabar ya kalau Betul. para pemain Indonesia kali ini ya. Selama tidak melakukan kesalahan ya. Ya, hampir tadi Rahmat Irianto untuk saja bisa Nah, mengambil seperti bola ini, kesalahan-kesalahan seperti Ya, ini. karena mereka mulai melakukan pressing tadi. Iya. Di ujung garis yang membuat kita pun juga harus tertekan. Dan beruntung sekarang masih bisa dikuasai oleh para pemain Indonesia. Coba untuk menaikkan speed sekarang. Sayang sekali, lebih dekat. Ada pemain lawan tadi. Ya, masih dikuasai Ini peluang oleh- bagi kita, Bung betul. Syahrian tadi memberikan umpan pendek saja. Kembali lagi Syahrian, cari kawan. Fani. Di sisi sebelah kanan sekarang ada Robi Darwis. Berikan umpan kotak penalti Robi Darwis, berbahaya kali ini dan tidak berhasil dijangkau oleh para pemain Indonesia. Kembali lagi Syahrian. Tendangan dari luar kotak penalti, sayang sekali melebar tadi. Ini dia yang harus kita coba. Kemudian ketika kita gagal mendekati kotak penalti, ya Rahmat Irianto harus memang mencobanya. Karena Ya. dia punya skill juga. Betul. Dan tadi terbuka juga ya ruang Ya. yang diberikan. Kita coba lagi, kita coba lagi. Ya, Ini Robi dia, Darwis Robi baik sekali kita lihat umpannya dan sekarang masuk di kotak penalti. Sayang sekali kontrol bolanya tadi tidak sempurna. Dan gagal kembali serangan dari kubu Indonesia. Ya, yang pasti ini adalah sinyal ya bagi Kyrgyzstan. Harus berhati-hati ya. Betul. Dan Mesin mudah-mudahan mulai panas. betul, mulai panas. Mudah-mudahan mereka juga bisa terbongkar pertahanannya. Ya, dan cuaca pastinya cukup panas ya. Karena kita tahu di kawasan Asia, di daerah China, Jepang, dan Korea sekarang memang suhunya sedang Suhunya tinggi ya. tinggi ya. Bahkan di Jepang pun juga kemarin mencapai sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Oh, hati-hati. Hati-hati cedera. Hati-hati cedera. Sangat beresiko tadi mengambil bola bagi Rizky Ridho Ramadhani. Kembali sebagai kapten tim, tentunya tidak mudah tugas dari Rizky untuk bisa mengorganisir permainan dari lapangan. Menerjemahkan instruksi dari Coach Indra Safri. Ini dia. Kita lihat para pemain yang siap diturunkan kapanpun ya. Iya. Harus bisa membawa permainan yang terbaiknya tentunya. Dua pemain depan Kyrgyzstan memang belum memberikan ancaman sesungguhnya. Ya. Tapi cara mereka melihat peluang dan kesalahan pemain belakang kita itu membahayakan juga dan Betul. mengkhawatirkan saya kemudian. Ya, Entah itu Tosunov ya, Dastanbek Tosunov. betul. Bisa saja pemain nomor 19 ini cepat sekali mengejar kesempatan untuk membuat pemain kita melakukan kesalahan. Ya, kita lihat tadi. Arah ke dalam akan coba dilakukan. Ada sedikit insiden tampaknya. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan Titan. Ya, Titan bersama dengan Adilet Nurlan Ulu. Tadi diberi peringatan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Sudah memasuki menit ke-32 sekarang. Masih belum ada gol yang terjadi. Ya, kita lihat harus lebih bersemangat lagi ya. Biasa main dengan stadion yang ramai ya. Dan sekarang berada di Sepi Hangzhou. gitu ya. Dan hanya beberapa gelintir saja tadi pendukung Indonesia memang terdengar. Tapi mungkin di lapangan tidak cukup besar ya. Untuk memberikan impact. Tapi inilah seninya mereka bermain dalam kondisi sepi ya. Tetap harus fokus di lapangan. Yes. Karena kalau ramai di kandang lawan juga bisa menjadi alasan untuk tidak bermain baik. Betul. Nah, fokus saja ke lapangan, fokus pada strategi yang sudah disiapkan. Robi, baik sekali Robi tadi dengan cara menghindarnya kali ini. Tarik lagi ke belakang oleh Robi, tidak ingin mengambil resiko, diberikan kepada Hernando Ari sekarang. Lagi serangan coba dilakukan oleh kubu Indonesia. Fani, Ya, pancing terus biar garis pertahanannya ya, semakin ke depan. ramai memberikan umpan tapi sayang sekali tadi mudah dibaca. Untung masih bisa selamat kali ini. Bola dari kubu Indonesia. Rahmat Irianto. Oh,
Coba diambil kembali oleh Rahmat, gagal, tapi masih bisa dalam penguasaan para pemain Indonesia. Egy. Ya, kita lihat bagaimana koordinasi permainan yang dilakukan oleh Egy sekarang. Tidak memaksakan diri untuk terus masuk tadi dari sisi sebelah kiri pertahanan lawan. Tapi Bermain saja keluar. iya, langsung bermain keluar. Kembali lagi ke belakang. Skirido langsung ke depan. Masih bisa diantisipasi oleh Mirlan. Untuk mengambil, kali ini kembali penuh dikuasai oleh para pemain dari Kyrgyzstan. Ke depan oleh Adilay. Sangat berbahaya, hati-hati tentunya bagi Andi. Hasil kembali, oh sayang sekali tampaknya tertarik ya. Ya, duel dengan Ali Gulov tadi itu bisa berbahaya bagi pemain kita. Tertarik tadi stretch betis kanan dari Andi Setio Nugroho. Cedera adalah hal yang tidak diinginkan oleh Betul. Indra Safri tentu saja dengan kondisi pemainnya yang masih belum Kena tindih ya tadi. tindih dan Di paha sepertinya jadinya. semoga tidak berbahaya dan Betul. membuat Andi Setio bisa melanjutkan permainan. Hanya sakit benturan saja ya mudah-mudahan. Iya. Aman, ya. Andi Setio masih bisa melanjutkan permainan. Betul. Ini rekan saya juga Asep yang menjadi penanggung jawab ya untuk cedera-cedera dan juga before the game. Bagaimana harus modern sekarang ya memang. Iya. Harus bisa mendapatkan relaksasi terlebih dahulu dan juga para pemain melakukan pemanasan dengan baik ya, karena kita tahu bahwa semakin maju olahraga semakin banyak yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah berada di depan ya. Iya. Dan semakin besar peran teknologi dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet termasuk sepak bola. Iya. Dan jangan lupa juga ada video review ya untuk para pemain. Selalu ada video review permainan dan di tim ini sepertinya itu ditegaskan oleh Coach Yentu Mena Betul. sebagai analis pertandingan. Tim yang juga membawa Indonesia juara SEA Games kemarin dibawa oleh Indra Safri. Bahkan kalau kita di kelas dunia seperti di Amerika, mereka karena bisa dikatakan penghasilannya besar, mereka mempunyai asisten sendiri untuk video review yang memotong-motong video-video mereka, menganalisa di mana kesalahannya, di mana bagusnya. Iya. Dan itulah memang tingkat persaingan yang semakin luas ya, semakin luas, semakin besar di tingkat dunia. Itu tadi saya katakan peran teknologi semakin besar dalam membuat sepak bola ini sekian memikat. Betul. Siapa yang tidak menghasilkan teknologi ya bisa ketinggalan. Ya, kali ini terlalu tinggi tadi bagaimana oleh Adilay Kanibekov. Masih dalam penguasaan para pemain dari Kyrgyzstan, Ernaz Abilov. Oh, umpan yang sangat berbahaya kali ini. Berbahaya, Akankah berbahaya? Untung saja bisa diblok tadi dengan baik oleh Rizky Ridho. Ini dia sebuah peluang yang paling baik yang dimiliki oleh Kyrgyzstan sejauh ini kotak penalti. Ya, kita lihat di sini bagaimana Ernaz Abilov tadi memberikan umpan sangat berbahaya. Untuk saya sempat berdiri kembali tadi Rizky Ridho setelah terjatuh. Ya, kembali ke teknologi tadi ya, bagaimana sekarang sudah sulit untuk mencari alasan misalnya menghadapi tim kecil atau menghadapi tim yang kita tidak tahu misalnya permainan satu negara ya. Sekarang tinggal lihat di YouTube untuk para pelatih. Karena kalau dulu memang sulit untuk mencari bahannya ya, tapi sekarang sudah mulai teknologi ada, semua bisa dilihat tim sekecil apapun. Dan performa satu pemain itu bisa dihitung. Iya. Kalau lapangan sepak bola dibagi dalam berapa kotak, di titik mana dia sering melepaskan umpan. Oh, ini dia bahaya kotak penalti. Ya, kembali lagi kita lihat Egy. Oh, sulit untuk mengontrol bola tadi Egy. Nah, kembali sebuah peluang melebar, itu dan. Ya, kali ini, oh sayang sekali sundulannya tadi. Terlalu lemah. Bagaimana tadi sundulan yang didapatkan oleh Taufani. Mengarah langsung ke penjaga gawang Kurmanbekov. Hanya dua pemain, datang 3, ya 4. Pelan-pelan akan kembali ke belakang. Nah, ya kan? Iya. Pasti mereka kembali ke belakang karena kalah jumlah dalam melakukan serangan dan mereka perlu sabar. Dan ini bisa kita contoh juga ya, Bung Ridan. Jangan buru-buru bermain meskipun kita menguasai bola, kita buru-buru mendekati gawang lawan dengan jumlah yang sangat sedikit menghadapi lawan yang begitu banyak. Ya. Kembali lagi kita lihat bagaimana
delay. Hernando sekarang akhirnya bisa kembali memegang bola ya, untuk deliver ke depan tadi. Ini serangan memang dari para pemain Kyrgyzstan kecuali tadi yang sempat ada tendangan keras yang bisa diblok oleh Rizky Ridho. Bahkan badannya tadi untuk halang peluang dari Kyrgyzstan. Rian sebelah kiri kali ini. Pemain mencoba untuk memberikan umpan kepada para pemain yang berada di depan ya, tapi belum Sulit berhasil. ya. Saya melihat belum ada chemistry yang bagus dalam membongkar pertahanan lawan. Ya, Umpan pendek salah, menggiring bola juga masih belum pas gitu. Betul. Jadi ini masih butuh pemanasan kah di babak pertama seperti ini. Moga-moga ya Bung Midan babak kedua sudah mulai menemukan ritme permainan terbaik Iya. para pemain kita, entah itu Egy, Titan atau Ramai Rumakik yang coba bermain membongkar pertahanan Kyrgyzstan. babak pertama hanya tinggal sekitar 5 menit lagi dari waktu normal. Ada gol yang terjadi di sini. Taufani ke depan, Sabar saja. Egy. Oh salah, kita lihat bagaimana Egy tadi mencoba untuk memberikan bola. Kali ini Egy masih terlalu jauh di belakang. Jauh Robi Darwis. Ini belum klik ya istilahnya. ya, Bung Wes. Belum klik. Ya, karena waktu mereka untuk latihan bersama juga Iya. minim. Persiapan mereka bahkan sebelum bertanding hanya 19 yang Betul. dalam kondisi fit untuk belum ada yang coba juga dengan tiga ini ya. Iya. Memang sangat minim sekali. Beberapa hari sebelum berangkat hanya ada 9 pemain yang kumpul di hotel Betul. untuk latihan bersama. Karena pemain lain masih membela klub masing-masing. Iya. Dan kemudian terjadi pro kontra pemain dan klub dan tim nasional. Betul. Oh ini bahaya kali ini. Coba untuk terus menekan. Untung saja ada Robi Darwis di sana yang menghalau bola. Egy sekarang langsung ke depan oleh Egy. Semoga lebih Sayang. tenang sebenarnya. Jadi kita lihat. Ayo. Oh ini dia sebuah peluang yang coba dilakukan oleh kubu Indonesia. Mencoba untuk masuk terus tapi tadi gagal Titan. Dan justru melakukan pelanggaran. Ini sekalinya kita lihat Titan dalam melakukan dribbling ya, mendapatkan bola. Harus berani dan coba ya. Ya kalau memang jadi pemain yang diplot untuk dalam tanda kutip sendirian ini tidak mudah Iya. ya, Bung Wes. Karena semua beban berada di dia dan yang pasti yang mendapatkan bola harus dimanfaatkan dengan baik ya. Pertama harapan dari kubu sendiri besar, lalu kemudian perhatian dari kubu lawan juga besar, Besar, ya. dan siap-siap untuk mendapat pengawalan ketat. Tuh, tadi sudah sangat baik ketika Egy mendapatkan bola, dia langsung mendeliver karena sudah tahu bahwa ada sedikit unbalance dari pertahanan Kyrgyzstan tadi. Sayang tadi pelanggaran bisa dilakukan karena memang sedikit terlambat dan Armando Ari sekarang memegang kembali bola. Dan beberapa pemain Indonesia sudah mulai melakukan pemanasan dan kita lihat di background. Rizky Ridho coba untuk melihat kawan yang berada di depan kali ini. Robi Darwis sayang sekali tadi. Kita lihat bagaimana Titan tadi memang sudah jauh di belakang. Iya. Jauh dari jangkauan bola yang di-set oleh Robi Darwis. Kurman Bek langsung melakukan tendangan jauh tadi. Kalau dengan baik. Kembali mencoba untuk melakukan serangan di saat-saat akhir kali ini. Ada Egy yang dituju tapi gagal. Tapi kembali lagi jatuh ke kaki pemain Indonesia. Itu Syahrian. Sisi sebelah kiri. Coba untuk membantu serangan kali ini. Umpan ke kotak penalti dan oh ini dia. Oh sayang sekali tadi tapi Saya pikir sudah offside. Iya. Ya, meskipun tidak offside tapi tadi kontrol bolanya sudah sedikit terlambat ya. Iya. Dan kita lihat Egy Dan yang jauh keputusan sekali. Syahrian Abimanyu tadi cukup bagus ya. Ya, Melepaskan operan menjauh dari situasi ramai dan membangun kembali, build up kembali dari serangan dan sayap. Meskipun kita tidak unggul bola-bola atas Betul. sebenarnya dibanding dengan postur tubuh, tapi kenapa bisa dicoba sebagai varian, sebagai variasi tusukan-tusukan aksi individu yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemain kita dari kiri maupun kanan. ya. Kali ini kembali lagi jatuh ke kaki para pemain Indonesia. Coba kembali untuk membangun serangan Taufani.
gagal mengontrol bola tadi, kehilangan bola kembali. Dan kali ini kita lihat bagaimana Ernest Abilov, masih Abilov. Bukan sebuah pelanggaran tadi, sebuah hal yang sangat baik dilakukan oleh Taufani. Ya. Kita lihat para pemain dari Kyrgyzstan juga sebenarnya tidak melakukan pressing ketat ya. Mereka pressingnya ada di daerah pertahanan mereka. Betul. Ya. Tapi mereka mengintip kesalahan operan pemain kita. Ya, ini dia yang salah satunya kita lihat sini. Iya. Tendangan dari luar kotak dan tipis saja tadi. Mereka menunggu kesalahan Ya. kita. Kita lihat sesal tadi dari wajah Maksat Aligulov yang mendapatkan peluang di sana. Dia terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Itu hal yang bagus untuk kita. Ya, ini naluri penyerang ya. Iya. Dan Sangat berbahaya sekali lagi. Memasuki menit ke 44 menjelang menit 45. Masih belum ada gol yang terjadi kali ini. Egy. Kembali lagi Egy ke sisi tengah sekarang. Ahmad Irianto deliver bola dengan baik, membuka ruang di area pertahanan kanan. Dan sudah terlanjur keluar tadi dan bola kembali untuk Indonesia, lemparan ke dalam. cuman arah operan sudah bisa dibaca. Iya. Ya. Meskipun lawan pemain Kyrgyzstan salah mengontrol bola, Iya. tapi arah operan sudah terbaca. Tuh, 3 menit waktu tambahan di pertandingan babak pertama ini, lemparan ke dalam sekali lagi. Masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain Indonesia sekarang. Ini Robi Darwis kali ini, pemain yang sangat aktif untuk membantu serangan kali ini. Masih Robi. Ya, kita lihat begitu masuk daerah kotak penalti rapat sekali, Ya. ditempel pemain kita. Egy memberikan passing kali ini dan kita akan lihat pelanggaran Pelanggaran. terjadi tadi dan sebuah pelanggaran. Tidak berhasil untuk menjangkau bola tadi Ramai. Semoga Benturan keras ya ini. Iya, semoga Ramai juga tidak mengalami cedera. Iya. Ya. Karena dalam kondisi seperti tadi sulit untuk melakukan pengereman. Ya, kalau berhenti lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi mau tidak mau tadi memang 50-50 ball. Dan sudah berada di depan penjaga gawang. Dan dimanfaatkan oleh para pemain untuk mengambil minum tentunya. Dan kita lihat bagaimana Kurman Bek. Ini umpan yang sangat tajam dari Egy. Oh. Sulit. Ya, itu mau tidak mau harus terjadi tabrakan tadi. Ya. Dan bagi Ramai juga tadi dia langsung menarik kakinya yang menjulur ke depan ya. Untungnya. Tidak digerakkan malah ke depan. Ya. Betul. Karena seringkali kita melihat banyak sekali di liga kita yang masih melakukan hal itu dan itu harus terus Dikurangi. dikurangi dan Nakalnya dikurangi yang membahayakan lawan, yang Dan membahayakan sesama menghargai pemain bola. profesi. Iya, Menghargai profesi sebagai main sepak bola. Ya, bahkan harus dibangun dari sejak usia dini ya. Betul. Kita juga Dari melihat- sejak anak-anak kita bermain di Iya. usia 10-12 tahun di SSB Academy, Betul. bahwa ini profesi pilihan yang harus Iya. dihargai. Saya pun melihat kemarin miris ya di sosial media terlihat ketika ada pemain futsal ya sedang selebrasi sujud ditendang oleh kepalanya oleh lawan karena tidak terima kebobolan. Iya. Itu hal-hal seperti itu yang tidak boleh dilakukan sejak dini. Jadi Kalau tidak siap kalah jangan turun bertanding. iya, betul. Ya, sudah memasuki menit ke-47, tinggal 1 menit lagi dari waktu tambahan tentunya. 3 menit saja yang diberikan oleh official tadi karena tidak terlalu banyak juga insiden yang terjadi. Masih 0-0 Indonesia Kyrgyzstan dalam upaya untuk meraih poin pertama di fase grup tentunya untuk bisa menjadi modal nanti. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bung Wesley tentang bagaimana kita bila menjadi juara grup, bila menjadi runner up atau menjadi posisi 3 terbaik ya. Kalau kita menjadi juara grup F, kita harus bertemu runner up grup E yang dihuni Bahrain, Thailand, Korea Selatan, dan Kuwait. Ya. Kalau kita runner up grup F, kita ketemu juara satu grup E tadi. Iya. Antara Korsel mau Thailand ya, mungkin bisa di situ. Betul. 0-0. Si skor yang ada di babak pertama ini dan mungkin ini menjadi akan serangan terakhir ya bagi kubu Kyrgyzstan. Bola keluar tadi, tendangan gawang untuk Indonesia. Ya, saya pikir Erdogan Ari lebih baik menahan delay bola. Ya. Karena sudah lebih 22 detik di sini. Ya. Dan dia tendangan gawang untuk Delay bola Ari. sedikit, menunggu serangan terakhir menjadi kunci ya Iya. di babak pertama. Semoga setelah itu tidak ada serangan balik ke Betul. kita. Kita lihat apakah berakhir. Belum ternyata.
Masih keluar, lemparan ke dalam bagi kubu Indonesia. Ya, sangat maju tadi lemparan ke dalamnya. Dimaafkan. Dimaafkan karena sudah saat-saat akhir ya kalau kita lihat di sini. Sahrian Abimanyu tadi memberikan umpan, apakah ini menjadi serangan terakhir bagi kubu Indonesia? Langsung kotak penalti kali ini dan kita lihat apakah peluang ini dan jauh dari Egy. Masih bisa bertahan dengan baik para pemain dari Kirgistan dan peluit sudah ditiupkan oleh wasit Bara Gansa dan pastinya kita akan break ke sesi studio Indonesia Kirgistan masih 0-0. Ladies and gentlemen,